kesalahan anaknya. Kita bicarakan substansi secara keseluruhan, ya, sehingga itu yang akan menjadi sebuah pengetahuan dan kesimpulan. Jadi saya mohon izin, karena kalau nanti yang tersampaikan cerita per cerita anaknya itu jumlah dimensinya itu banyak sekali. Saya sudah, karena dulu seminggu kan kami melakukan komunikasi via radio, via sosial media, dan lain-lain sudah dilakukan. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu ini mengorganisasikan diri atau tidak? Jadi masalah itu pada pribadi, kalau saya disarankan, Pak Hari adalah koordinator GMPP yang mengorganisir pertemuan di DPRD. Ya, gitu aja. Jadi Pak siapa Hari? Ya, nanti Bu satu-satu Bu. Kalau saya dengarkan semua, saya nggak akan cukup waktu juga. Pak Hari tidak punya anak yang masuk sekolah sekarang. Ya. Maka Pak Hari, mana Pak Hari? Oke. Silakan Pak di sini Pak. Rekan-rekan orang tua siswa. Jadi melalui punten permasalahan kita buka saja padanya. Satu adalah masalah sosialisasi yang sangat minim dan pendek, sehingga banyak warga masyarakat yang tidak mengerti sistem PPDB yang sekarang. Sementara sistem PPDB sekarang sudah berubah dengan sistem PPDB di tahun 2014 kemarin. Itu menjadi catatan penting karena banyak sekali warga masyarakat yang tidak bisa mengakses internet atau juga sungkan bertanya kepada sekolah, karena sekolah saja sampai tanggal sebelum keluarnya terbit perwal masih kebingungan dengan sistem apa yang akan dianut oleh mereka. Jadi bahwa kita harus membuka mata bahwa sosialisasi bisa dikatakan sangat minim sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu, Kang. Kedua, terkait dengan pernyataan Akang bahwa jalur afirmasi diterima lalu diverifikasi. Mohon, kami semua mengapresiasi keberpihakan Akang terhadap jalur afirmasi bagi keluarga yang tidak mampu. Itu kita juga mendukung bahwa kita harus memberikan akses dan kemudahan seluas-luasnya bagi warga yang tidak mampu untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak agar bisa merubah hidupnya. Kami setuju dan sepakat untuk itu. Tapi ketika verifikasi dilakukan oleh kepolisian, kami jadi banyak bertanya, mohon maaf, apakah kita kembali lagi kepada cara Orde Baru, melakukan hal-hal yang represif, melakukan aparat-aparat masuk ke rumah-rumah, gitu. Nah, terkait dengan itu semua, kami juga harus memperhatikan banyak hal dari warga yang kurang mampu, bahwa kami menemukan tadi di dalam dengar pendapat di DPR bahwa ada pengguna kartu sejahtera, ada pengguna KSP, bukan SKTM, mohon maaf. Ini KPS, ini tingkatannya lebih dari SKTM. Ada pengguna KPS sampai mengundurkan diri karena takut didatangi polisi. Saya kira kasus ini jangan dilihat satu per kasus. Saya yakin ini banyak terjadi di pelosok-pelosok, di daerah-daerah di Kota Bandung ini. Jadi mohon itu juga menjadi perhatian Akang. Lalu kemudian setelah jalur akademik dibuka, mulailah para orang tua yang sudah bersiap diri mempersiapkan kompetisi dengan kuota yang sangat sempit karena terdesak oleh jalur afirmasi dari yang tidak mampu, akhirnya menemukan kekecewaan yang sangat ketika kita berhenti di tanggal 4 atau tanggal 5 kemarin. Karena ternyata sistem PPDB online itu tidak sesuai dengan perwal yang akan keluarkan. Bertolak belakang, saya berikan contoh seperti ini. Sebenarnya pertanyaan ini juga tersampaikan waktu kemarin Pak Elih, Pak Kadis di PRFM, juga Akang waktu bicara di PRFM. Saya bisa memahami kalau Akang tidak mengerti masalah teknis. Cuma saya akan coba uraikan sedikit. Pertama begini, banyak orang tua yang sekarang memakai istilah jebakan Batman. Jadi begini, di dalam perwal itu disebutkan, bahwa pilihan pertama, siswa calon CPDB boleh memilih boleh memilih sekolah bebas dimanapun di wilayah Kota Bandung. Lalu dalam poin kedua disebutkan, untuk pilihan kedua siswa wajib
untuk memilih dalam wilayah. Dan masyarakat Bandung dan bapak-bapak yang hadir di sini bisa memahami dan sangat mendukung sekali sistem rayonisasi ini, mengapresiasi semangat dan filosofinya. Tapi ketika kenyataannya di lapangan, bapak dan ibu yang di sini, para orang tua siswa, memilih karena banyak yang karena keterpaksaan kan. Saya ambil contoh begini. Ada orang tua yang tinggalnya di Muhammad Toha. Pilihan sekolahnya cuma 2. Karena dengan NEM itu dia mengukur, walaupun saya masuk jalur akademik, saya mungkin akan mengirit ongkos dengan memilih sekolah pilihan pertamanya yang dekat dengan wilayahnya, pilihan kedua juga dengan dekat dengan wilayahnya. Ironisnya, ternyata ketika di pilihan pertama dia tidak terakomodir karena passing grade-nya kurang, lalu terlempar ke pilihan kedua, di pilihan kedua miris karena dia ditajong dan dibalangkan masuk ke luar wilayah dan luar kota, diadu-adukan. Dan saya yakin setengah dari bapak-bapak yang hadir di sini adalah korban tersebut. Jadi, dan ketika kami mencoba meminta keterangan dari dinas terkait, jawaban yang masih belum pasti. Saya meminta dasar hukum diberlakukannya sistem PPDB online seperti itu. Nah, ini yang menjadi salah satu yang terjadi implementasi yang bertolak belakang dengan peraturan wali kota sendiri. Kita bisa bertoleransi dengan segala keterlambatan sosialisasi, kita bisa bertoleransi dengan seluruh jalur api masjid, tapi kita tidak bisa bertoleransi ketika sistem justru bertentangan dengan apa yang kita pahami saat ini. Ternyata bahwa apa yang disampaikan dan disosialisasikan, mohon maaf, waktu itu sempat kami mengadakan diskusi terkait PPDB untuk sosialisasi SMP SMA. Waktu itu, Distrik juga melalui Kabin mengirimkan Budian. Dan Budian sendiri menyampaikan di dalam sosialisasi tersebut sesuai dengan apa yang ada di Perwal. Makanya kami meyakini bahwa itu yang akan diberlakukan dalam sistem PPDB ini. Tapi walhasil ternyata ketika dimulai dan ketika kita mulai mengecek dan ditutup hingga ditutup ternyata berbeda. Jadi kami mempertanyakan dasar hukum dari sistem PPDB online, acuannya seperti apa? Gitu. Kalau Perwalnya sendiri berbeda dengan Perwal gitu. Dan tentu ya itu tadi kembali lagi sehingga banyak para orang tua yang merasa ada jebakan Batman. Nah, terus mungkin perlu dijelaskan juga bahwa ternyata di dalam sistem yang menganut scoring jarak, insentif kewilayahan, banyak orang tua yang kecewa karena ternyata banyak sekali ditemukan siswa yang masuk itu berbeda. Itu mendapatkan insentif kewilayahan tapi jaraknya beda. Ini perlu dijelaskan karena memang perlu kita pahami juga bahwa sekolah belum merata di Kota Bandung gitu. Tapi itu juga perlu dijelaskan karena ini jadi bahan kekecewaan juga dari para orang tua siswa. Nah, selanjutnya juga yang terakhir ini adalah bahwa kalau kita mengacu kepada Perwal bahwa kriteria utama untuk masuk ke sekolah itu adalah hasil ujian nasional. Hasil ujian nasional. Dan jika ditemukan nilai yang sama, maka skor jarak akan menjadi penentu. Tapi ternyata kenyataannya tidak. Banyak yang nilai NEM-nya lebih rendah karena skor jaraknya lebih dekat. Ini akademis, Kang. Kita tidak bicara SKTM, akademis karena skor jaraknya lebih dekat walaupun passing grade-nya lebih rendah daripada yang lainnya yang masih dalam satu wilayah itu dinyatakan masuk. Jadi kalau begitu, apa yang dijadikan kriteria utama? Kalau gitu bukan lagi jalur akademis, tapi mungkin jalur jarak, gitu kan? Nah, ini yang berkembang dan saya berharap Pak Wali mengambil kebijakan yang komprehensif, yang bisa juga melindungi orang tua siswa ini, terutama anak-anak yang harus kita lindungi secara psikologis dan mental
akan harapan-harapan untuk bisa tumbuh dan berkembang di Kota Bandung ini. Mungkin dari saya sekian, Pak Wali, nuhun para rekanana. Oke, 2 lagi. Hera, saya ini anak saudara saya daftar ke SMA 24 dan 23 lewat jalur prestasi. Dia juara kedua nasional untuk Anggar, tapi tidak diterima di mana-mana. Hanya dapat amplop kosong aja, tidak ada isinya. Cukup sekian aja Pak Wali. Saya cuma yang mau saya tanyakan, buat apa penghargaan kalau tidak ada nilai gunanya buat anak tersebut? Ya, terima kasih. Terakhir Pak. Terima kasih Pak. Saya dengan Imam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya bukan membawa nama pribadi, ya. Jadi kita adalah kontennya adalah undang-undang atau perwal yang berlaku saat ini. Itu Pak. Kami dari sekolah, orang tua siswa itu diberikan sosialisasi pada saat kita selesai kemarin melakukan ujian sekolah. Perwalnya adalah seperti ini. Di sini dijelaskan. Yang pertama adalah afirmasi siswa miskin itu hanya 20%. Betul ya? Jalur prestasi 5%. Kita mau prosesnya kayak apa, kayak ibu tadi yang terjadi itu di luar kita lah, ya. Yang ketiga kategori B, luar kota 10%. Sehingga sisanya jalur akademis 65%. Tapi ternyata kalau kita buka di web, ya, ada yang namanya MOU. Itu nggak ngerti kita, apa itu? Ternyata banyak Pak MOU itu Pak, muncul. Yang kedua ada dilindungi undang-undang. Siapa lagi nih? Itu ada 30, ada 40 orang di dalamnya Pak. Dan ini mengurangi yang namanya akademis. Ya. Nah, itu Pak. Jadi itu yang kita tidak mengerti. Kenapa sekarang kok perwalnya seperti ini, aplikasinya berbeda? Itu Pak Wali. Nah, yang kedua Pak, tadi. saya mohon kita bicara sebagai orang dewasa ya. Kalau ada yang bicara nggak usah ada celetukan Pak. Kita tertib aja. Ya, Ya, biar terima kasih Pak komunikasinya nyaman, oke? Ya. Makasih. Yang kedua tadi benar Pak. Kita yang kedua dijelasin. Untuk pemilihan alternatif pertama silahkan Anda memilih kemana saja. Itu silahkan, bebas. Tapi yang kedua pemilihannya harus sesuai rayonisasi. Tapi pada saat kita melihat di dalam web, itu ada namanya proses pertama, tahap pertama dengan tahap kedua. Tapi yang namanya tahap pertama, itu benar-benar orang yang dalam rayon memilih tahap pertama. Tapi kita yang dalam rayon memilih orang pertama di luar, itu dimasukkan di tahap kedua. Yang di sana dipertandingkan antara luar kota, luar wilayah. Nah, ini tidak sesuai dengan yang kita dapatkan, Pak Wali. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sehingga kita sebagai sisi orang tua jadi bingung. Jadi pada saat kita akan mendaftar anak kita lihat mana sih sekolah-sekolah ini yang kuotanya masih besar untuk jalur akademis. Betul Pak ya? Sehingga numpuk semua di sana. Kita ke sekolah ini Pak, mohon maaf Pak, kami kapasitas hanya tinggal 100 dari 268. Satu sekolah malah ada jalur afirmasinya dia terima 240, jalur akademisnya hanya di bawah 100, 91, 92, 100. Terus kemana? Apa ini? Perwalnya seperti ini bunyinya. Jadi terbalik semuanya di aplikasinya Pak Wali. Itu Pak. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan kejadian yang lain. Tapi kami intinya adalah ingin kembali ke perwal saja sudah. Sesuai dengan perwal. Kalaupun nanti anak kami kalah di sini, ya kita legowo, kita akan terima. Mungkin banyak ini teman-teman yang anaknya nemnya di atas 270 Pak Wali. Banyak yang gugur. Termasuk saya juga Pak. Nah, gugur Pak, di atas 260. Itu aja mungkin Pak Wali. Makasih. Terima kasih. 1,5 jam juga saya sampaikan. Sekarang juga saya buka komunikasi. Saya ini ada 30 SKPD. Ya. Jadi ada dinas-dinas. Karena urusan Bandung kan dari lahir sampai meninggal diurus oleh kami. Jadi ini satu dari per 100 sekian masalah yang... Jadi saya akan sampaikan informasi ini. Tapi mohon izin setelah saya menyampaikan sampai jam 2 karena ditunggu oleh gubernur, nanti dilanjutkan detailnya ya. Prinsipnya sekarang saya sampaikan dan jawaban-jawaban itu Pak, mohon izin.
Tapi untuk detailnya kasus per kasus, ya. Karena contoh tadi itu kasus kecil. Apakah itu prinsip? Bukan. Kalau prinsip mah tadi diterima sertifikat prestasi, itu prinsip. Ini mah peraturannya diterima, yang ibu nggak diterima kan. Jadi di sini artinya apa, Pak? Ada dimensi antara peraturan yang sudah dipikirkan matang-matang dengan mungkin praktek di lapangan. Mungkin ada biasnya, karena ini ngurus umat ribuan orang. Sekarang saya mau bicara prinsip dulu, ya. Saya bicara prinsip dulu biar paham. Belum ke teknis. Nanti berikutnya saya bicara teknis yang tadi itu. Kenapanya? Kan ini ada pertanyaan. Kenapa begini? Kenapa begitu banyak sekali? Mau dengarkan baik-baik curhatan saya nih. Kalau kita lihat Undang-Undang Dasar, tugas negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Setuju ya? Ada tujuan, Yen. Bangsa Indonesia itu harus adil dan harus makmur. Hari ini menunjukkan dinamika itu. Cek seudang mecan adil. Tercermin dari situasi anak saya begitu ya. Juga belum makmur, kata orang-orang yang betul-betul miskin. Konsep ini adalah realita hari ini. Kita belum masuk ke namanya negara maju. Kita masih masuk ke namanya negara berkembang. Ciri negara berkembang, orang tidak mampu atau orang miskinnya masih banyak. Dan itu hari ini. Itulah kenapa tiap tahun kita masih bagi-bagi raskin kepada 60.000 keluarga masuk kategori miskin. Itulah kenapa kita berupaya agar lingkaran kemiskinan ini bisa hilang dengan berbagai cara. Kan nggak bisa disuapin terus, misalnya seumur hidup menerima raskin. Maka ada kredit melati untuk melawan rentenir. Ada keberpihakan ini, itu, dan seterusnya. Itu semangatnya. Dan itu semangat saya pribadi. Ya, ingin membangun Bandung ini jauh-jauh lebih baik dari yang lain. Kita lihat peta masyarakat, Pak. Peta masyarakat itu dalam dunia pendidikan terbagi 4. Ada orang miskin dia pintar, dia teh bisa si otaknya teh ikut bersaing secara akademik, tapi teu boga duit Bapak Ibu nanti. Itu satu segmen. Segmen kedua, sudah tidak punya duit, Pak. Otaknya juga pas-pasan. Disuruh bersaing nggak bisa, disuruh mayar nggak bisa. Itu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga adalah orang mapan tapi pinter. Eta mah nu diberi rezeki ku Allah, nah, kasih takdir nu katunya. Secara rezeki bisa, secara otak lagi bisa. Ada yang keempat. Yang keempat itu mampu secara ekonomi tapi kurang pintar untuk bersaing secara akademik. Jadi saya pilah-pilah dulu ya. Saya nggak tahu bapak-bapak keluarganya masuk kategori kira-kira. Kalau kita berkaca, apakah tidak mampu, kurang pintar, kurang bersaing, pas-pasan? Apakah kurang mampu, pintar, budaknya luar biasa? Atau tadi mapan dia pintar atau apa? Kira begitu. Jadi kalau disuruh milih, saya punya uang 100. Kepada siapa saya dahulukan fasilitas ini? Kepada 4 kelompok itu. Pastilah yang akan didahulukan adalah kepada kelompok segmen masyarakat yang paling rawan tuh, yaitu kelompok yang sudah dia miskin, dia tidak pintar. Ya kalau bahasa kasarnya miskin bodoh, tapi nggak enak bilangnya. Tidak mampu dan kurang pintar. Misalkan, ini membahasa aja. Itu yang paling rawan, Pak. Itu yang banyak putus sekolah. Itu yang kenapa tingkat lama sekolah di kota Bandung hanya 10,7 tahun. Negeri ini yang namanya Bandung harus 12 tahun kumaha carana. Anak-anak di Bandung tidak boleh tidak sekolah. Harus lulus minimal SMA, SMK. Mau dia negeri swasta harus. Makanya kita sedang berupaya terus bikin perlindungan itu. Karena masih tercatat yang namanya putus sekolah. Dan sudah jelas rumusnya, yang putus sekolah itu adalah kelompok yang tidak punya uang, tidak bisa bersaing. Jadi saya pahami dulu segmen masyarakatnya.
Sekarang dimensi berikutnya. Kunaon atuh bet aya seleksi ideal mah beres sekolah teh regreg-nya anak teh terus we, sebagai orang tua kan kita nyaman. Kenapa sih harus ada kompetisi? Karena begitu. Karena itu hak manusia untuk sekolah jadi pinter, betul? Kenapa harus ada seleksi? Nah itulah karena realita negeri ini, yang namanya negeri berkembang ini, sekolahnya jumlahnya masih sedikit, pas-pasan. Jumlahnya buat negeri itu terbatas. Maka karena terbatas, terjadilah sebuah pertanyaan, kepada siapakah keterbatasan kursi ini kita kelola, kira-kira begitu. Kepada siapa? Dalam penduduk 100 kursi bangku 100 mah udah selesai. Kenyataannya nggak begitu. Sehingga lahirlah yang namanya PPDB ini. Ditanya berikutnya, PPDB nu kumaha nu cocok? PPDB yang berkeadilan. Maka dalam Pancasila ya sila kalimat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nu kumaha nu adil teh? Kalau sudah bab adil, itu adalah ilmu sosial yang paling rumit. Karena bagi yang terdampak, pasti dia akan bilang tidak adil. Bagi yang tidak terdampak, dia tenang-tenang aja. Karena aman kan begitu. Seperti kita ke pengadilan. Ada A, ada B, kata hakim, A kamu menang, B kamu kalah berdasarkan. Pasti si B yang kalah tetap tidak mau nerima secara sosialnya. Negeri tidak adil, putusan hakim tidak adil, dan sebagainya. Karena dia kalah perkara, kira begitu. Ini yang terjadi di hari ini, Bapak Ibu menuntut keadilan, kita akan ceritakan konteksnya, kira begitu. Maka dilahirkanlah yang namanya PPDB, tanda kutip, mencoba sebisa mungkin berkeadilan. Kapan online dikerjakan, saya tanya? Online mulai dilakukan tahun lalu, betul? Apa yang terjadi sebelum tahun lalu? Sebelum tahun lalu, penerimaan siswa baru ditentukan oleh sekolah. Independen. Ku kepala sekolahnya. Apa yang terjadi? Kalau kepala sekolahnya dia tegar, tahan godaan, aman kan harusnya. Kita mengandalkan manusia, betul? Tapi kalau kepada manusia yang sumber salah itu dia tidak tahan godaan, apa yang terjadi? Terjadi jual beli bangku sekolah. Terjadi titip menitip yang kita tidak bisa monitor. Kalikan puluhan sekolah, gimana tahunya? Kami pernah hitung Bapak Ibu, itu jumlah kursi yang dijual belikan dengan sistem manual ini sebelum online, itu hampir 20-30 miliar per tahun korupsinya. Uang haram terjadi di lingkungan pendidikan. Mau dibawa kemana negeri ini jika di dunia pendidikan sudah melakukan korupsi? Kita, kalau Ibu masih mau nagih data, nanti saya sampaikan data ya. Tapi saya mohon, saya izinkan bicara selesai dulu. Maka tahun lalu, Bapak Ibu, kita lakukan yang namanya online. Supaya mesin yang ngitung. Mau dia orang mana saja, mesin yang menghitung, kira-kira begitu. Sehingga tidak terjadi lagi subjektivitas manual. Para kepala sekolah tuh banyak nuhunkeun. Pak Wali, Kapungkur Ma'abi sampai harus ngontrak ke pinggir kota supaya tidak didatangi oleh orang-orang yang menekan kami pada saat penerimaan siswa baru. Karena dulu sebelum online yang terjadi itu Pak, didatangi, diintimidasi, stres. Nah dengan online, kepala sekolah sekarang mudah menjawab, bukan keputusan kami, itu ada pada sistem kan begitu ya. Jadi pertama itu ya, tambahan informasinya. Berikutnya, idealnya kan tidak ada namanya sekolah favorit, Pak. Sekolah favoritnya warisan Belanda. Rata-rata sekolah nanti di daerah Bandung Tengah, betul? Di Banjarsari, Merdeka, sampai 2 kali itu ya. Persepsi tak. Padahal yang namanya sekolah bagus, itu kan banyak faktornya. Muridnya, bisa gurunya, bisa kepala sekolah, dan seterusnya. Nah, komitmen Pemkot Bandung di masa depan belum sampai adalah membuat pemerataan pendidikan.
supaya nanti kita kalau sekolah mau di timur, mau di barat, mau di utara, mau di selatan sama saja, itu milih-milih. Dan itu sudah kami upayakan. Apa yang kami upayakan sudah kami pindahkan kepala sekolah sekolah favorit tahap satunya sudah. Contoh Panandi SMP 2 ya, penjuara atau SMP 2 nah. Masa mau terus di situ? Pertanyaan saya bilang Panandi ini teh kehormatan, Panandi harus pindah dari SMP 2. Buktikan bisa membawa SMP lain, bisa sehebat SMP, kasarnya begitu kan. Sudah Pak kami lakukan. Nanti tahap 2 guru-guru yang sebut favorit kami sebar luaskan. Kami cek semua fasilitas disamakan. Jadi nanti mau di mana saja kan nggak ada perbedaan. Ini upaya ini sedang kami lakukan. Oke. Kemudian semangat kenapa sih harus ada rayon ya? Kita lakukan data Bapak Ibu. Ongkos termahal di dunia pendidikan di Kota Bandung itu bukan SPP, ternyata ongkos transport. Di jumlah jambles setahun, numpang mahal dan biaya orang tua kepada ongkos barudak. Maka dilahirkan konsep yang namanya rayonisasi, tapi belum siap 100%. Maka masih disebut semi rayon. Gitu. Tapi idealnya suatu hari nanti, karena sekolahnya favorit sudah tidak ada, sudah merata, terus sekolahnya dekat dengan rumah, kan tinggal jalan kaki. Tinggal naik sepeda. Macet berkurang, ibu bapak bisa nabung buat ongkosnya. Itu logika kenapa lahir Pak poin yang namanya ironisasi. Itu adalah poin kenapa lahir online kan begitu ya, dengan alasan-alasan tadi. Jangan salah Pak, waktu kami online kan yang demo-demo saya tahu dari mafia-mafia yang ngurusin SKTM itu berlimpah Pak, menekan Pak Kadis yang orang baik yang kami tugaskan jadi Kadisdik ini. Banyak Pak, sampai saya harus nurun tentara untuk ngamanin disdik yang diserbu oleh kelompok-kelompok itu dan seterusnya tahun lalu. Itu dinamika kita mengubah masyarakat gitu. Dari yang dulunya terlihat tenang, kenapa tahun lalu tenang tapi dalam kezoliman sebenarnya gitu ya. Nah, tahun lalu kita lihat peraturan Pak. Peraturannya menyatakan begini, yang namanya kuota itu minimal 20%, bukan harus 20%. Peraturan dari apa itu Pak Kadis? Mendiknas dan Menteri Agama peraturan bahasanya begitu Pak. Minimal 20%, bukan harus 20%. Tahun lalu kita kunci di 20% Pak. Apa yang terjadi? Karena masyarakat ternyata yang suka memanipulasi data itu masih ada, dan itu penyakit yang sekarang terus kita berantas itu. Si yang miskin dan tidak pintar itu dia terlempar Bapak Ibu dari kuota 20%. Karena terambil oleh mereka-mereka yang berbohong. Kakunci di 20%, apa yang terjadi? Dia sekolah di swasta, tidak bisa bayar. Kebetulan dia tidak bisa bersaing. Itu yang menyebabkan jumlah angka putus sekolah di Bandung tahun lalu banyak. Karena ada kelompok yang miskin beneran, yang tidak bersaing, terlempar. Jadi yang jadi permasalahan yang terus kita lakukan sekarang itu Pak, mencari cara agar tidak ada lagi pelanggaran aturan. Karena sumbernya satu. Setelah kita hitung statistik, kalau orang Bandung Jalalujur, ya, tidak berbohong para orang tua, Bu, itu yang namanya jatah SKTM juga nggak akan lebih-lebih Pak dari 20%, mungkin 21, 25 gitu ya. Tapi yang terjadi tahun ini adalah ada ribuan orang tua malam hari memutuskan untuk memanipulasi data. Menjadi miskin, ngasih tahu ke anaknya, hei budak, kamu masuk aja sekolah, kita ngaku miskin aja pakai SKT. Coba Pak bayangkan, perbincangan itu dengan anaknya. Apa yang terjadi? Anaknya akan menerima nilai hidup bahwa berbohong itu biasa. Anaknya akan melihat bahwa itu adalah hal lazim. Dan dia kalau sudah besar tertanam nilai itu dalam dirinya. Bahwa yang namanya di Indonesia berbohong memanipulasi data tidak jujur itu biasa. Kalikan ribuan, apa yang terjadi? Itulah yang saya khawatirkan.
terjadi generasi yang terbiasa berbohong. Maknya orang teh akan melahirkan Indonesia, anak-anak kita yang hobinya berbohong, dilatih ke orang tuanya. Karena tahun lalu kasusnya begitu, kita sudah siapkan 2 instrumen yang tadi ditanyakan, yang namanya sosialisasi, Kang Hari tadi. Ya. Sosialisasinya itu bukan koran, bukan apa. Tolong kumpulkan semua orang tua yang anak-anaknya akan PPDB tahun ini. Itu kan instruksinya. Dan itu dilakukan bulan apa, Pak? Awal Mei ya. Jadi harusnya tim dari Disdik dan para kepala sekolah sudah menyampaikan ini. Jadi kalau alasan tadi ada tudingan sosialisasi kurang, sosialisasi itu sudah dilakukan jauh sebelum terjadinya pendaftaran dengan cara yang kita anggap paling efektif, yaitu orang tua dikumpulkan, bukan bikin pengumuman di koran atau di sosmed, nggak semua bisa mengakses media kan. Yang kita kumpulkan adalah para orang tua dikumpulin, diterangkan. Nah, saya tidak paham apakah waktu diterangkan teh jentre gitu ya, 100% atau sekolahnya hanya 50%, atau bapak ibunya ada yang saya dengar diwakilkan katanya kepada pejabat-pejabat macana dan seterusnya. Saya tidak paham situasinya. Ini tidak sampai ini. Jadi tapi kalau dibilang sosialisasinya mepet, kami kira tidak, karena jadwal sudah jelas dan buktinya ada. Yang mungkin terjadi Pak Hari adalah waktu penyampaian si sosialisasi itu tidak hatam, tidak jelas dan seterusnya ya. Dan itu kan situasional, tidak bisa digeneralisasi. Kedua Pak Hari dan Ibu, kita lakukan perbaikan. Tahun ini yang namanya daftar orang miskin itu atau SKTM harus selesai di akhir Mei sebelum pendaftaran, itu ya Pak Hari. Saya sudah kumpulkan lurah-lurah Pak, saya turun langsung, saya perintahkan bikin daftar yang benar. Nah, yang terjadi hari ini ternyata daftarnya datang dari kelurahan, tapi jumlahnya membludak tadi. Pertanyaannya, apakah daftar ini benar? Karena sudah saya tugaskan dan sudah saya suruh sebelum pendaftaran Pak. Jadi verifikasi polisi itu, mohon maaf, itu emergensi. Saya tidak suka. Karena harusnya kalau tim kewilayahan dan orang tua itu pada jujur, harusnya sudah kita prediksi sekitar 20%-an. Apa yang terjadi? Lurah-lurah punya 3 tipe. Ada yang bekerja dengan baik, ada yang tidak visitasi, tengah cek heula percaya ke tanda tangan RT RW. Ada yang diintimidasi, sekarang lagi diperiksa polisi, mohon izin, saya laporkan. Dia diintimidasi oleh preman-preman secara fisik, diintimidasi oleh oknum-oknum mafia secara telepon untuk meluluskan SKTM palsu. Nah, itu situasinya. Kenapa tadi ada pertanyaan kunaon verifikasi ke polisi? Tidak ada dalam rencana Pak. Pilihannya antara kita menerima data itu tapi asal yakin, maka kami ngambil keputusan ini data pasti ada masalah. Maka kita gertak, belum diperiksa karena pemeriksaan kan mulai hari ini ya sampai Kamis. Kita gertak, wahai orang tua yang SKTM-nya tidak sesuai, kami beri waktu sampai Jumat malam minggu lalu untuk mengundurkan diri. Karena kalau sampai Jumat berarti kekeh keneh, polisi yang akan meriksa, dan kalau ditemukan pemeriksaan bahwa sengaja memalsukan, itu hukumannya 6 tahun. Tapi bagi Bapak Ibu nu kekeh dan betul mengaku dia tidak mampu, ada masalah, jangan takut. Jadi kalau tadi ada yang bilang katanya mundur takut polisi, tidak bisa digeneralisasi Pak. Tinggal dikasih tahu kalau Bapak betul-betul miskin tidak mampu, tong sieun. Dan justru kita teh ngabelaan nu karar itu. Tapi kepada mereka-mereka yang menipu itu yang akan kita periksa. Dan apa yang terjadi? Ketahuan, dugaan kita betul. Hampir 1.000 mengundurkan diri di hari Jumat Sabtu itu. Plus 600 yang polisi sudah sisir dari awal, ketahuan itu tidak benar. Di Sekelwa, rumah gedong 2 tingkat, mobilnya 2, motornya 2, bapak ibunya kerja di BUMN. Ngaku pakai SKTM, dengarti saya.
jadi BUMN pasti kan Pak Rin termudanya Insinyur Dr. Andes SHSE gitu. Tapi ada momen-momen ngalat ya. Itu Pak, jadi kalau tadi pertanyaannya kenapa polisi, itu karena pertanyaannya gini, mau kita biarkan, saya bilang ke diri saya pribadi, urusan pelanggaran ini harus beres tahun ini, tong deui. Makanya itulah kenapa saya siang malam berkoordinasi supaya beres. Pak, pelanggarannya itu ada 5. 1 SKTM palsu, 2 ada mafianya juga. Jadi si modus SKTM teh aya nu orang tua nu niat, ya, aya juga nu memfasilitasi Pak. Itu udah ketahuan premannya mau ditangkap. Yang ketiga, Pak, tah aya bimbel yang jual beli nilai. Sedang kita periksa Pak, jangan salah. Minggu ini anaknya akan kita wawancara, kenapa kamu nilai pas-pasan bisa dapat nilai NEM atau UN luar biasa. Nanti kan ketahuan, nanti bimbelnya kena. Nanti kena insya Allah, nanti ada beritanya. Itu komitmen kita. Kemudian ada yang pindah kakak. Tiba-tiba jadi pindah imahna dekat sekolah favorit. Nah ini juga akan kita periksa. Jadi saya sudah bertekad tahun ini Pak, ini semua masalah bertahun-tahun ini akan mau beresin 2015. Seujung-ujungnya, saya bilang ke polisi, sampai Desember kita kerja terus. Yang akan dihukum orang tuanya, kita akan lindungi anaknya. Kan tadi ada masalah psikologis ya, harus kita perhatikan. Dan budak mah mau mungkin, kecuali difasilitasi oleh orang tuanya atau orang dewasa. Itu komitmen kita. Jadi ini tolong dipahami Pak ya, situasi ini. Nah, jadi waktu kita putuskan, karena dalam perwal itu Pak, keputusan akhir PPDB itu ada dalam pleno namanya. Apa itu pleno? Artinya Pak Wali tidak bisa ngambil keputusan sendiri Pak. Perwal itu betul saya yang tanda tangan, saya tanggung jawab lahir batin. Tapi keputusan itu selalu pleno Pak. Pleno itu rombongan, ada Dewan Pendidikan, ada dari masyarakat, ada dari Ketua DPRD, ada dari tim Disdik, ada dari Muspida, ada Pak Kapolrestabes, ada Pak Dandim, dan seterusnya. Semua keputusan ini keputusan komunal Pak. Ya. Nah kalau tadi ada kenapa ada MOU, ada undang-undang, itu tadi dalam sistem berkeadilan tadi, ini rumit yang namanya penerimaan. Apakah kita hanya menghargai orang yang pintar otaknya, tapi dia prestasi olahraga, maka lahirlah jalur prestasi 5%. Berarti kita, negara ini menghargai mereka yang cerdas, tapi bukan cerdas secara hafalan, atau pikir, atau otak kiri. Tapi mereka yang mungkin otaknya otak kanan, gitu, difasilitasi. Terjadi kasus, itu bukan konsep, itu ekses. Jadi, kalau ekses Pak, sudah kita siapkan namanya jalur pengaduan. Kalau jalur pengaduan, masalah Bapak satu persatu diperiksa. Itu dilakukan. Gitu, ya. Jadi mohon maaf kepada yang masalahnya anaknya yang terdampak, itu sudah ada salurannya. Dan silahkan dipergunakan sampai detail. Sehingga gitu, Pak saya kunaon 300 meter di depan rumah, tapi ditulisnya jadi luar wilayah, gitu kan. Nggak masuk ke logikanya. Saya periksa. Nah ternyata itu adalah ada juga miss di IT-nya. Maksudnya IT itu bukan luar wilayah, tapi bersaing lagi dengan luar wilayah. Karena dia masuknya ke gelombang kedua, kira begitu. Jadi kalau ada yang nanya, Pak kenapa? Tadi ada pertanyaan ya. Saya NEM-nya lebih besar, tapi ada NEM yang lebih kecil, ya. Kok bisa masuk? Itu artinya si orang yang bertanya ini bisa dipastikan dia bersaingnya di gelombang kedua. Karena yang dilakukan adalah persaingan gelombang pertama dulu, didapat dulu yang langsung memilih dekat rumah, ya. Setelah memang memilih dekat rumah kan tadi keberpihakan supaya adil. Itu dikunci. Hub. Ini gelombang 1, orang-orang yang dari awal tidak milih favorit-favoritan, tapi memilih langsung di sekolah dekat, dikunci. Masuk rombongan-rombongan anu tidak memilih langsung kan? Nah rombongan-rombongan yang tidak memilih langsung harus bersaing lagi karena keterbatasan. Maka kalau gelombang pertama passing grade-nya lebih kecil, dia lebih besar, kenapa nggak diterima? Silahkan cek dulu. Dugaan kami pasti orang yang komplain ini adalah kelompok gelombang 2
Yang akan bersaingnya bukan dengan gelombang pertama, karena gelombang pertama mah sudah memilih dekat rumah di awal-awal. Nah yang gelombang-gelombang 2 no protes-protes, kenapa NEM saya besar pas yang kecil, yang kecil diterima. Nah gelombang 2 ini yang akan tanda kutip kompetisikan lagi. Jadi semua itu ada jawabannya. Jadi kalau pertanyaannya prinsip, itulah jawaban saya. Tapi kalau pertanyaannya sifatnya ketidakadilan ke orang per orang, itu ada nanti di tim pengaduan di distrik itu. Jadi itu Pak, jadi kalau dibilang kenapa perwal begini, kenapa begitu, lihat dulu sikonnya. Mungkin betul ada tim dari kami tidak bekerja optimal, kita cek. Tapi ingat semua keputusan perwal itu berakhir dengan istilahnya rapat pleno yang melibatkan semua pihak. Bukan keputusan Ridwan Kamil, mohon izin. Tapi saya katembelean ya wayah nakumaha da wali kota merenya. Gitu. Padahal kan dalam negara ini sudah bagi-bagi tugas juga main bola gitu. Siapa yang nyerang, siapa yang kalau saya harus berdiri di semua urusan, mendetilkan semua detil kali ratusan masalah, kan bukan sistem manajemen yang baik maksud saya. Itulah kenapa di urusan pendidikan saya pilih Kepala Dinas Pendidikan beserta timnya untuk terus. Jadi peta dari pendidikan ini ruwet, tapi kami bersemangat supaya tadi adil makmur kekejar, mencerdaskan kehidupan kekejar, mencerdaskan semua, melindungi segmen dulu yang paling rawan, yaitu miskin dan tidak pintar kita lindungi dan seterusnya. Maka kalau tahun lalu Pak, yang demo ke saya itu warga yang miskin, yang merasa tidak adil, kenapa saya miskin, saya nggak dapat SKTM karena dikunci 20%. Sekarang yang demo seperti Bapak Ibu adalah kelompok yang akademik rata-rata, merasa terambil haknya oleh situasi. Itulah kenapa saya lagi ngebelain Pak ini teh. Sebelum polisi ini sudah 1.600, susuganan sampai hari Kamis kan bertambah Pak. Kursi kosong itu sudah kita tulis dan komitmen kan. Kalau ada kursi kosong diserahkan lagi ke Bapak Ibu yang ngantri di jalur akademik. Jadi yang dulu terlempar dari pilihan 2, siapa tahu bisa masuk lagi ke pilihan 1. Yang terlempar dari pilihan kedua bisa masuk lagi ke pilihan kedua. Karena jumlah kursi kosong dari orang-orang yang bohong itu sudah kita kembalikan. Kenapa begini? Situasinya lahir gara-gara ada niat buruk dan niat jahat itu. Kalau itu tidak ada, semua jujur di Republik ini, di Bandung ini, tidak ada kekisruhan seperti ini. Jadi saya menyesalkan ada ribuan orang tua yang berbohong. Mengambil hak Bapak yang berhak itu. Bapak Ibu jangan, tikar puasanya jadi capeknya, hausnya, emosinya. Bapak Ibu jangan tidak mengira saya tidak berempati terhadap masalah Bapak, saya itu sedih. Tapi kalau Bapak jadi saya melihat peta masalahnya, itu dimensinya banyak. Saya kudu tegas dengan polisi itu. Muntah tegas kan berulang, keenakan si orang-orang yang tidak berhak ini. Komisi D malah mau menginterpelasi ke saya, ketuanya. Padahal keputusan ini hasil diskusi dengan Komisi D. Bapak Eli, berapa kali rapat PPDB dan Komisi D? 4 kali Pak. Kalau dibilang gimana psikologis anak-anak SKTM yang udah tahu diterima terus jadi mundur, lebih buruk mana Bapak Ibu? Anak yang tahu dia bohong seumur hidupnya dengan anak yang dia shock karena ditarik haknya tapi dia tahu kebenaran shock. Mendingan dia shock tapi dia tahu kebenaran bahwa itu salah, ketimbang anak itu hidup dalam kebohongan. Kalikan ribuan, kalikan bang tahun-tahun, tak eta nu calon jadi engke wali kota kemudian kayak menteri presiden, karat itu enggak. Makanya dengan keterbatasan kami karena kursinya pas-pasan, negeri ini masih negeri berkembang, saya ingin seadil-adil. Kalau dalam syariat Islam Bapak, surga nerakanya pemimpin itu tipis, makanya saya sedih. 2 hal tiap tahun yang saya stres, mencari keadilan. 1 PPDB ingin seadil-adilnya, 2 UMR ingin seadil-adilnya.
Jadi percayalah Bapak Ibu, saya sebagai wali kota berempati dengan permasalahan terjadinya kezoliman yang datang dari masyarakat yang tidak bisa jujur seperti itu. Kami lakukan upaya emergensi Pak Hari, kira begitu. Sesuatu yang insya Allah tahun depan nggak usah ada lagi gini-gini, capek Pak. Itu nggak? Makanya itu cara mengelola. Sekarang kalau saya buka lagi pertanyaan Bu, Ibu juga mohon memahami saya teh harus adil Bu dalam jadwal. Semua juga penting, saya paham. Dari mulut Pak Kadis juga nanti sampai Bu ke saya. Hanya Ibu kan ingin kepuasan ngobrolnya langsung depan wajah saya. Tapi saya paham. Saya penerima ini kan di luar jadwal Bu, ya. Tergeser ke jadwal lain itu juga bermasalah. Disangka saya tersopan terhadap panjang urusan. Makanya kalau urusan jadwal itu saya paling mencoba seadil-adil. Dia buka puasa bentrok 5, anu kebagian asarna, kebagian pas bukana, kebagian isyana, kebagian tarawih. Yang adil saya. Jadi ini saya mohon maaf, saya sudah terlambat. Jadi saya sampaikan tadi jawaban-jawaban saya. Nanti silahkan dengan Pak Kadis di sini mewakili saya sama saja. Hanya bedanya tidak berhadapan muka. Yang kasus-kasus kayak Ibu yang masih ada silahkan daftarkan. Ada Bapak kan masih ketua tim pengaduan? Ya, siapa? Coba berdiri. Nah, nanti tim pengaduan akan mendaftarkan detail ya masalah-masalah. Insya Allah kita cari solusi. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penugasan aja Pak. Ada preman segala tadi Pak. Ya. Hari ini sudah dimulai pemeriksaan oleh kepolisian, baik yang ke lapangan maupun memeriksa mafia-mafia yang dari tahun ke tahun memanipulasi hak-hak orang yang baik dan yang punya haknya, dari mulai intimidasi ke lurah-lurah oleh preman-preman itu sudah dilakukan. Sekarang polisi sedang melakukan pemeriksaan. Mudah-mudahan hari Kamis ada kabar seperti apa, sehingga tahun ini betul-betul kita akan berhentikan kejahatan-kejahatan di dunia pendidikan. Penyelidikan bimbel-bimbel yang memasukkan atau menjual, katanya kalau mau nem sekian bayar 20 juta, itu juga sedang diperiksa minggu ini. Kemudian di Dukcapil sedang memeriksa kakak-kakak dadakan dan lain-lain. Kita akan proses seterusnya, ya, tidak akan berhenti. Anak akan kita lindungi, kita pastikan mereka bersekolah, karena semua ini jangan merugikan psikologis anak. Pasti dari awal niat dari orang tua. Dan ini sudah terjadi bertahun-tahun dan Pemkot bertekad apapun halangannya kita akan bereskan di tahun ini. Kalau misalnya tadi ada yang ketahuan orang tuanya berbohong memanipulasi SKT. Ya, nanti kita keluar atau gimana? Kita akan putuskan yang pasti siswa itu tidak berhak berada di sekolah itu, kan masih ada sekolah swasta juga sebagai hukuman dari dia mengambil jatah yang bukan berhaknya. Sekolah itu cukup, ya. Kalau ditanya apakah bangku sekolah cukup, bangku sekolah cukup, cuman terbagi dua, ada yang negeri, ada yang swasta. Ya, kalau misalnya yang tadi karena takut sudah terlampau mengundurkan diri, itu gimana? Kalau ternyata takut, jadi mereka yang miskin. Iya kan saya bilang, nih, tolong sampai dari media, bagi yang betul-betul merasa tidak mampu dan miskin, jangan takut, saya justru akan melindungi. Pak, jumlah mafia. Kan susah membedakan, ayo dari ribuan yang begitu kan mana yang betul-betul. Tapi kalau ini nggak dilakukan upaya begini, kan nggak akan ketemu masalahnya. Plus saya juga nggak mau tahun depan begini-begini terus kan, capek kan. Jadi udahlah repotnya tahun ini. Sebaliknya Pak, kalau ada yang sebenarnya tidak mampu tapi dia yakin karena nemnya besar, jadi dia tidak. Kalau tidak mampu pasti diterima, jangan dipertanyakan lagi. Kan rohnya PPDB ini memastikan kelompok yang miskin itu dia sekolahnya ditanggung dan pasti masuk oleh Pemkot. Kenapa? Karena negeri yang bisa kita koordinasikan, kelompok miskin yang pintar ada miskin tidak pintar ini, itu nggak ada pertanyaan. Jadi kalau menemukan ada orang miskin yang tidak sekolah, ada yang salah. Mungkin dia tidak daftar atau apa. Dia daftar itu tidak lewat SKTN Pak, lewat jalur akademik. Ya kalau lewat jalur akademik berarti dia tidak bisa memanfaatkan sebuah kebaikan dari Pemkot yang namanya SKTN. Berarti dia jangan dihitung miskin. Itu bisa berdebat.
Kan kalau dia benar miskin, ya pakai fasilitasnya. Kalau dia nggak pakai, jadi ini saya nggak bisa generalisasi ya kasus ini. Pak, tanggapan Udah ya? interpelasi komisi ini gimana? Saya nggak ada komentar, saya fokus dulu pada yang namanya penegakan hukum. Banyak orang-orang dizolimi oleh orang-orang yang tidak benar. Kita akan fokus pada penegakan hukum, itu aja. Saya nggak ada komentar. Pak, jumlah mafianya sudah bisa dipastikan? Belum tahu, nanti hari Kamis Pak Kapolres mungkin akan bikin press conference karena masih terus penyelidikan. Izin ya, lembaga